Selamat sore semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai tema yang lumayan bagi saya menyenangkan, yaitu genealogi intelektual Indonesia. Jadi kalau kita berbicara istilah genealogi, kita berusaha untuk memahami asal usul gitu ya, bagaimana suatu itu terbentuk lah, istilahnya seperti itu. Dan ketika istilah genealogi ini mau dijelaskan dengan intelektual gitu, berarti kita berbicara mengenai perjalanan atau asal usul berkembangnya suatu ide intelektual di dalam masyarakat Indonesia. Tentu saja Indonesia ini bangsa yang pernah mengalami masa perjuangan, dan karena masa perjuangan itulah Renaissance atau manusia-manusia tercerahkan ini bisa punya kehendak, bahkan kekuatan untuk memerdekakan diri sendiri. Jadi genealogi ini biasanya terkenal oleh istilah dari Michel Foucault, dia untuk menelusuri tentang asal-usul suatu idea, wacana itu, dan perkembangannya. Juga selain sebelum perkembangan adalah pembentukan suatu wacana tersebut. Jadi yang ingin digambarkan oleh Michel Foucault itu bahwa yang namanya manusia itu bisa memproduksi kekuasaan, dan kekuasaan itu memproduksi pengetahuan, atau sebaliknya pengetahuanlah yang memproduksi kekuasaan. Dan ternyata memang para intelektual ini memiliki suatu kemampuan untuk mendapatkan kekuasaan. Para intelektual lah yang bisa memerdekakan Indonesia, yang bisa mengarahkan perjuangan bangsa, yang mengarahkan perjuangan tentara waktu itu, juga membangun kabinet pemerintahan. Ini tentu saja para intelektual, dan mereka hidup di dalam suatu ide dunia tentang nasionalisme, tentang ideologi sosialisme, tentang marxisme dan komunisme saat itu, liberalisme, demokrasi saat itu. Semuanya adalah medan pertempuran yang harus dijelaskan oleh para intelektual. Bahkan para intelektual itu ketika memilih menyatakan dirinya sebagai seorang sosialis, dia harus bisa mempraktekkan komitmen terhadap hidup sebagai seorang sosialis, dan mereka harus bisa menghayatinya. Apa argumen-argumen rasional untuk bisa membela suatu ideologi, ini harus sesuatu yang benar-benar dipahami. Dan intelektual orang-orang Indonesia saat itu memang orang-orang besar. Kita mengenal Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Mr. Amir Syarifuddin, Supomo dengan paham negara integralistiknya. Itu semua mereka adalah para intelektual. Nah, jadi mereka memiliki gagasan. Tentu saja tidak ada gagasan yang bersifat orisinal, tapi mereka benar-benar mempunyai pemahaman mengenai idea-idea, bahkan punya kritik terhadap idea tersebut. Jadi ada suatu masa di mana gagasan-gagasan dari tokoh-tokoh ini sangat penting dijadikan sebagai suatu cara melihat zaman, melihat suatu kekuasaan dimainkan. Kita berbicara mengenai politik. Politik itu bukan hanya soal kepentingan saja, tentang politik itu sebagai deal-deal saja, sebagai suatu kepentingan. Apakah politik hanya seperti itu? Lalu bagaimana dengan gagasan? Gagasan mengenai negara kesejahteraan, tentang negara yang bisa menjamin masyarakatnya, negara yang bisa melindungi masyarakatnya, apakah adanya reformasi sipil, militer. Ini tentu saja yang disebut dengan suatu gagasan itu.
politik itu perlu suatu gagasan, bukan hanya soal kita melihat berita soal kepentingan, walaupun secara praksisnya, pragmatisnya juga ya begitulah politik. Tapi akhirnya kita terlibat dengan suatu tontonan wacana politik yang tidak punya idealisme, yang pragmatis, oportunis dari sana. Lalu apa idealismenya terhadap politik kita itu? Nah, genealogi bangsa Indonesia itu dibesarkan atau dimerdekakan oleh orang-orang yang intelektual. Mereka mempunyai idea untuk mensejahterakan, minimal ya, mensejahterakan jiwa dan raga bangsa Indonesia. Kita mengenal Tan Malaka dengan kebebasannya, dengan karya-karyanya, membangun rasionalitas, eksperimen dalam madilog itu, materialisme dialektika logika itu sangat penting. Juga tentang sikap politiknya terhadap kolonialisme. Tentu saja ide-ide besar saat itu mungkin perlu relevansi dan konteksnya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berpolitik. Tapi ini bisa menjadi suatu gambaran bagi kita juga bahwa yang namanya berpolitik itu membutuhkan suatu gagasan, bukan hanya sekedar kepentingan. Dan tentu saja gagasan minimal yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, bisa menjamin perbaikan kehidupan manusia Indonesia lebih baik, yang bisa meningkatkan kesadaran, kemauan untuk berubah hidupnya lebih maju. Dan tentu saja ini sangat penting. Di Indonesia ada seorang cendekiawan ya namanya Yudi Latif. Dia menulis tentang genealogi intelektual Indonesia, mungkin spesifiknya ke Muslim Indonesia. Jadi memang ini kita berbicara bahwa setiap zaman itu kita tidak hanya berbicara mengenai agen dan struktur dalam sosiologi itu ya. Ada seseorang yang memiliki pengaruh, juga ada struktur keadaan masyarakat yang mempengaruhi suatu masyarakat. Tapi berbicara mengenai gagasan atau idea. Idea apa? Idea tentang pencerahan subjek yang mencintai pengetahuan, yang kemudian demokrasi, tentang kebebasan, tentang supremasi hukum, juga tentang terobosan-terobosan dalam ekonomi. Pada sisi tertentu misalnya ide gagasan ekonomi Pancasila yang diobrolkan oleh Mubiarto itu sangat intinya etik, ekonomi yang beretika. Negara harus bisa merawat etika dan bisa menjalankan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia saat itu ya. Tapi ini masih abstrak ya. Ekonomi itu kan sesuatu yang struktural, sesuatu yang empirik, suatu hitungan yang pas-pas seperti itu. Pembangunan terjadi, tapi korban pembangunan banyak. Ini sebagai sesuatu yang sangat perlu kita pikirkan. Dalam karyanya Peter L. Berger tentang piramida purban manusia, bahwa setiap pembangunan itu selalu menghadirkan korban, ritual ekonomi, ritual untuk liberalisasi, tapi selalu rakyat kecil yang menjadi selalu korban dan terjadi oligarki hingga saat ini. Nah, maksudnya memang kita harus kembali kepada suatu etika politik, harus memahami apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Dan tentu saja prinsipnya adalah memahami apa yang perlu kita lakukan, apakah ini bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan rasionalitas, bertentangan dengan hukum saat ini. Hal ini bukan sesuatu yang baru, tapi ketika kita melihat kembali gagasan-gagasan para pemikir Indonesia, ya tentu saja kalau mau pemikiran dunia ya, tentang tentang kebebasan manusia, tentang kesejahteraan, tentang jaminan sosial. Ya, negara hebat bisa menjamin rakyatnya kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Sekarang kan susah menjamin pekerjaan pemerintah. Ya, di sini maka
biar kita tidak terjebak dengan keseharian yang administratif, mungkin mekanistik, maka perlu adanya pemahaman mengenai kita melihat gagasan gitu. Dan gagasan ini tentu saja berbicara mengenai manusia, bagaimana manusia mengatasi persoalan hidupnya, bagaimana manusia bisa menemukan makna hidupnya, bagaimana dia bisa mengaitkan tentang rasionalitasnya dengan pengalaman dirinya sehingga menghasilkan suatu makna gitu. Dan tentu saja bukan hanya sekedar pemaknaan saja, suatu pengetahuan itu harus bisa merubah. Kata Gramsci, kita bukan hanya menjadi seorang intelektual tradisional, tapi harus menjadi intelektual yang tercerahkan, intelektual organik. Bukan kata Alisa Riati, kita menjadi intelektual yang tercerahkan, Rausan Fikr, gitu. Bukan menjadi intelektual yang hanya mentransfer ilmu, tapi tidak bisa merubah keadaan masyarakat, tidak memberikan kesadaran, tidak bisa memberikan inspirasi. Ya buat apa itu? Hanya sekedar menjadi intelektual administratif, hanya untuk mendapatkan tunjangan, tidak bisa mengurus masyarakat. Bahkan di masyarakat saja tidak diakui mereka. Mereka hanya hidup di dalam menara gading saja. Nah dari sini maka untuk memelihara kesenangan kita terhadap suatu idealisme, memang kita harus memahami gagasan. Dan pada sisi tertentu kita harus realistis melihat masyarakat sekeliling kita. Bukan hanya berada di menara gading. Terima kasih.